Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Apakah benar tahlil merupakan bid'ah? Sebaiknya Ustadz cerdas ini melihat kepada pernyataan imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa karangan Ibn Taimiyah jilid 24 terbitan Majma' Malik Fahad Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah pada tahun 2004 Masehi atau 1425 Hijriah pada halaman 322. Ibn Taimiyah berkata, diriwayatkan dari sekelompok salaf bahwa doa dikabulkan ketika khatam Al-Quran. Jikalau seseorang berdoa setelah khatam Al-Quran untuk dirinya dan untuk kedua orang tuanya, guru-gurunya dan lain-lain dari kaum mukmin, maka hal ini termasuk hal yang disyariatkan. Begitu pula dengan doanya untuk mereka dalam salat malam, juga di kesempatan lain di tempat-tempat dikabulkannya doa. Telah sahih, yaitu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan bersedekah untuk orang yang sudah mati, juga memerintahkan agar melaksanakan berpuasa untuknya, yaitu untuk si mayit. Maka sedekah atas nama mayit termasuk amal soleh, sama halnya dengan yang tertera di dalam sunnah tentang berpuasa atas nama mereka. Dengan riwayat inilah berhujjah para ulama yang membolehkan menghadiahkan pahala ibadah harta dan badan kepada orang yang sudah mati dari kaum muslimin. Sebagaimana hal ini merupakan mazhab Ahmad, yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi, dan sekelompok ulama Maliki dan Syafi'i. Kemudian pada halaman 323 Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, lalu menghadiahkan pahala bacaannya itu kepada orang yang sudah meninggal, lalu bisa melepaskan si mayit dari siksa neraka. Apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan jika seseorang bertahlil lalu menghadiahkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepada si mayit atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, jika seseorang bertahlil seperti itu sebanyak 70.000 kali atau kurang atau lebih dari itu, lalu dia menghadiahkan pahalanya kepada mayit, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut bermanfaat, yaitu bagi si mayit. Ini bukanlah hadis sahih dan bukan pula dhaif. Wallahu a'lam. Lalu pada halaman 324 Ibn Taimiyah ditanya, apakah bacaan keluarga si mayit dari tasbih, tahmid, tahlil, takbir jika dihadiahkan kepada mayit, apakah akan sampai kepadanya atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, akan sampai kepada mayit amalan bacaan keluarganya dari bacaan tasbih, takbir dan amalan zikir lainnya. Jika dihadiahkan kepada mayit, maka hal tersebut akan sampai kepadanya, yaitu kepada si mayit. Wallahu a'lam. Seharusnya ustadz cerdas tersebut banyak membaca kitab-kitab imamnya sendiri, sehingga tidak tergolong orang yang menyimpang dari gurunya. Semua pernyataan ustadz cerdas ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya. Semoga Buya selalu dalam rahmat Allah SWT. Saya Fahmi dari Madiun. Baik Buya, saya mau tanya tentang khalifah, yakni masalah tahlilan. Apakah Imam Syafi'i memperbolehkan tahlilan? Karena saya pernah dengar tausiah dari golongan yang mengharamkan tahlilan. Mereka menyatakan bahwa Imam Syafi'i tidak melakukan tahlilan. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tahlilan itu apa sih? Tahlilan itu menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal dunia. Sebetulnya orang itu tidak boleh berhujjah dengan hawa nafsu. Baik, orang yang mengatakan tahlilan tidak dilakukan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang saya ketemu dengan orang tersebut yang mengatakan tidak boleh tahlilan, siapa? Imam Syafi'i. Baik, kenapa kamu hanya menyebut Imam Syafi'i saja? Yang lain bagaimana? Misalnya, anggap saja Imam Syafi'i tidak memperkenankan menghadiahkan pahala, tapi imam yang lain bagaimana? Kan imam kita banyak. Kenapa harus kamu katakan bid'ah yang tidak dilakukan Imam Syafi'i? Memang dinukil bahwasanya menghadiahkan pahala menurut ulama 4 madhab, 3 madhab nyampe, kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan ihda uthawab, menghadiahkan pahala tidak nyampe. Ihda uthawab itu istilah fikih yang ada. Ihda uthawab adalah tahlil. Tahlil itu istilah yang sudah
dilokalkan istilah tahlilan karena banyak la ilallah, la ilallah. Artinya tahlilan itu adalah menghadiahkan pahala kepada orang yang telah meninggal dunia dari apa yang kita baca. Dan menghadiahkan pahala ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan Pak itu nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Satu yang harus kita pahami, ulama berbeda masalah nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Kenapa kok jadi berubah bid'ah menjadi bid'ah dan tidak bid'ah? Itu hanya perbincangan di antara ulama, nyampe atau tidak nyampe. Kalau Anda meyakini tidak nyampe, ya sudah, Anda jangan lakukan. Akan tapi ulama tidak mengatakan bid'ah itu. Imam Syafi'i pun yang dinukil dari Imam Syafi'i itu tidak mengatakan bid'ah Imam Syafi'i. Hanya dinukil dari Imam Syafi'i bahwasanya idau thawab tidak nyampe. Nabi Imam Syafi'i tidak melanjutkan lalu jadi bid'ah. Dari mana kok kamu katakan jadi bid'ah? Satu. Kemudian yang bisa menjelaskan adalah murid Imam Syafi'i. Sehingga jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan nyampe. Sehingga pada akhirnya empat madhab bersepakat. Kalau ada dinukil dari Imam Syafi'i, anggap saja Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Tapi kan masih ada imam yang lainnya. Baiklah, kalau Anda berkekeh bahwa Imam Syafi'i mengatakannya tidak nyampe, baik. Hari ini orang Indonesia taklid dengan madhab Malik, madhab Hanafi, madhab Hambali dalam urusan tahlilan. Masih mau dikatakan bid'ah lagi. Jadi permasalahannya adalah kalau sudah nggak senang dengan Anda, pokoknya kamu harus masuk neraka. Sesaat kamu masuk neraka gara-gara tahlilan. Kalau tahlilan ada hujahnya, dirubah lagi. Pokoknya kamu harus masuk neraka. Tak cari-cari kesalahanmu. Ya sudah, gara-gara kamu tawasulan, gara-gara maulid Nabi, gara-gara ini. Ya, kok kebencian dengan orang diperlebar ini? Ini permasalahan kebencian. Kalau masalah khilaf di antara ulama, kenapa kita harus menjadi orang yang keras semacam itu? Ini coba. Mereka mengambil qaul ulama itu hanya karena hawa nafsu. Ini adalah sangat sederhana, ta'us thawab. Bahkan kita bisa nukil dari imamnya, orang yang sangat mereka agungkan. Imamnya. Lihat, kalimat ini saya sampaikan di sini. Kalau seandainya ada yang menagih, saya tidak sebut namanya, karena saya tidak pengen nyebut nama imam-imam yang seperti itu. Imamnya orang yang mengingkari tahlilan dan ihda'us thawab dengan terang-terang mengatakan nyampe dan boleh, tidak bid'ah. Ini saya ucapkan di hari ini, di majelis ini, di media ini. Kalau seandainya menuntut dari orang yang anti tahlil, mana imamnya, saya sebutkan. Kalau sudah ada yang tanya benar, saya sebutkan di media juga. Nah, ini ada imamnya mereka yang sangat diagung-agungkan. Kalau sudah dinukil dari beliau ini langsung wah, habis semuanya. Imam Syafi'i kalah semuanya. Itu pun ternyata dalam satu kitab, bukan salah satu kitabnya, ada beberapa kitabnya. Di antara yang jelas salah satu kitabnya sangat jelas mengatakan nyampe, menghadiahkan pahala nyampe. Dan menghadiahkan pahala itu bahasa lokal kita namanya tahlilan. Ada yang mengatakan kalau tahlil sih boleh, kalau pakai an jadi bid'ah. Ada aja an bid'ah dong. an bid'ah. Jadi enggak. Jadi ini adalah masalah diskusi ilmiah. Ketahuilah wahai ahli iman, jaga lesanmu, jaga hatimu. Jangan mudah kita mengatakan orang lain bid'ah dan sesat. Menuduh orang berzina dosa gede. Menuduh orang mencuri dosa gede. Menuduh orang melakukan bid'ah juga dosa gede. Apalagi mereka punya hujah-hujah yang jelas. Kita perlu menjalin keindahan. Dan memang kadang begini loh anehnya. Di saat kami menjelaskan tentang tawasul ada hujahnya, maulid Nabi ada hujahnya, tahlilan itu ada hujahnya. Tak taunya ada orang ngomong, itu Buya Yahya suka sering ngangkat khilafiyah. Oh, apa tidak ketuker ngomongnya itu? Justru saya ingin menjelaskan permasalahan ini agar orang tidak khilaf di dalam hal ini. Saya mengangkat bukan saya mencaci yang lainnya. Kalau Anda tidak mau tawasulan, tidak mau maulid Nabi, tidak mau tahlilan, ya silahkan Anda, mungkin Anda punya hujah. Saya tidak mengatakan Anda ahli neraka kok. Saya hanya menjaga umat yang sudah punya kebiasaan bertahun-tahun, berabad-abad ini. Jangan sampai diadu domba dengan kalimat-kalimat bid'ah sesat masuk neraka. Coba, apakah saya mengangkat masalah ini lalu mempermasalahkan? Bukan, justru saya ingin menjelaskan. Cuman fitnah selamanya akan ahli fitnah, kerjaannya tetap menfitnah dimanapun berada. Katanya ini selalu mengangkat khilafiyah. Loh, saya angkat khilafiyah sebagai sesuatu yang khilafiyah. Yang jadi masalah adalah orang yang nggak paham khilafiyah. Khilafiyah dianggap sebagai masalah qat'iyah. Khilafiyah dianggap sesuatu yang tidak boleh khilaf, kan jadi masalah. Sehingga kalau tidak ikut dia jadi syirik, bid'ah dan seterusnya. Makanya begitulah, ada maling teriak maling. Ini repot sekali. Ada yang suka meributkan masalah khilafiyah siapa? Kita ulama.
kita ini ngikuti para ulama yang mereka tidak pernah meributkan urusan khilafiyah. Khilafiyah tetap khilafiyah. Tapi ada orang yang nggak paham masalah khilafiyah, dikit dengan bid'ah, sesat masyarakat, mimbarnya penuh dengan kalimat bid'ah caci maki. Sampai ulama-ulama besar seperti Abu Ya'sin Muhammad Maliki dibilang penyeru kepada bid'ah dan syirik. Syekh Mutawalli Sya'rawi dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Orang-orang besar, Habib Umar bin Hafid dibilang penyeru bid'ah dan syirik. Bagaimana ulama besar? Ini lagi kalimat. Kalau Anda pengen data siapa yang mengucapkan, yang mengatakan Dr. Buti dikatakan penyeru pada kafiran dan kesyirikan serta bid'ah. Nah ini ulama ini muncul dari orang-orang itu dan saya kumpulkan datanya. Kalau nanti dibutuhkan, saya keluarkan ini. Ini loh ungkapan ulama-ulamamu yang mencaci maki ulama-ulama lain hanya karena masalah urusan khilafiyah. Berarti kamu yang tidak paham masalah khilafiyah. Saya ada datanya. Baca Ratibul Haddad saja langsung dibilang ahli sesat, bahkan ini penyeru syirik Imam Haddad. Imam Haddad sudah wafat bertahun-tahun. Innalillah. Dan bukunya indah kalau Anda baca kitabnya Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Indah kitabnya, penuh dengan syariah, nggak ada penyelewengan. Bahkan Imam Haddad mewanti-wanti agar tidak membaca kitab-kitab yang tasawuf, akan tapi yang berat-berat, takut kita salah paham. Imam Haddad rahimahullah. Cuman fatwanya jelas, fatwa fulan bin fulan, bahwasanya Ratibul Haddad adalah banyak bid'ahnya di dalamnya, tidak perlu dibaca, itu kebiasaan sufi dan sebagainya. Saya kumpulkan ini semuanya. Kadang-kadang ngenes kayak ngeliat itu. Saya kumpulkan bukan untuk menyimpan dendam, akan tapi ini akan kami hadirkan suatu ketika jika dibutuhkan. Karena apa? Banyak orang tertipu, mengagungkan dia, tidak tahu ulama kita dihinakan, ulama kita dicaci maki, ulama kita diolok. Innalillah. Ini adalah permasalahan umat. Kita perlu satu. Umat ini perlu disatukan. Nah, kalau ada menyuruh kepada persatuan umat Islam, itu yang perlu dipangkas adalah tidak cukup kita menyeru bersatu, akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah benalu. Siapa yang gampang menganggap umat Islam tidak Islam lagi, itu loh. Kalau kita umat Islam ahli sunnah wal jamaah syariah, satu selesai. Tapi yang jadi masalah di tengah-tengah, ente kafir, ente bid'ah, ente syirik. Nah, ini kan memecah belah umat. Bukan kita ahli sunnati wal jamaah asy'ariyati. Kita bahkan Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tidak mudah kita mengatakan orang lain syirik. Tidak mudah kita mengatakan orang lain bid'ah. Tidaklah mudah kita mengatakan orang lain keluar dari iman. Enggak mudah. Dan ini kan akidah kita. Dan tidak gampang mengatakan orang lain keluar dari iman. Itu akidah ahli sunnati wal jamaah asy'ariyah yang sangat indah dari masa ke masa yang berjaya hingga hari kiamat. Dan nantilah syariat yang itulah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam.